yang mengetahui apa yang telah diperbuatnya. Ampunilah dosanya ya Allah. Ampunilah segala kesalahannya. Bila dia berbuat kesalahan, tegurlah dia ya Allah. Ampunilah dosanya ya Allah. Dekatkanlah dia kepadamu ya Allah. Hamba berserah diri kepadamu ya Rabbi. Amin. Astagfirullahaladzim. Aku mau pinjam uang sama kamu. Nggak banyak. 100 juta. Kamu bisa kan bantu aku? Kamu mau pinjam uang sementara aku lagi sakit, Mas. Aku sekarang sadar kenapa aku sakit kanker. Karena aku udah sombong, Mas. Aku juga udah jahat sama ibu yang udah melahirkan aku. Aku udah durhaka, Mas. Aku durhaka. Dan sekarang kamu malah mau pinjam uang. Sayang, please. Aku benar-benar kepepet, sayang. Kalau aku nggak kepepet, nggak mungkin aku seperti ini. Aku nggak bisa. Kamu bisa, sayang. Aku lagi sakit, Mas. Pakai banking bisa, sayang. Kamu kirim ke aku, ya? Halo? Apa? Ibu saya meninggal dunia. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Mas. Ibu meninggal dunia. Mas. Aku belum sempat meminta maaf sama ibu, Mas. Tapi ibu udah meninggal. Mas, tolong panggillah Rumi. Arumi! Arumi! Ada apa nih? Rumi. Ibu meninggal dunia, Rumi. Saya belum sempat meminta maaf. Ibu sabar nih. Saya sudah menempatkan ibu di panti jompo, tapi sekarang ibu sudah meninggal, Rumi. Yang salah bukan kamu. Tapi panti itu yang salah. Dan sekarang kita bisa minta ganti rugi sama mereka. Ini salah saya. Ini salah aku, Mas. Ini bukan salah panti jompo. Ini salah aku. Maafin Santi, Bu. Santi udah menyia-nyiakan Ibu. Santi udah berdosa sama Ibu. Memang sebagian ladang ibadah kita sudah nggak ada. Tapi nggak usah khawatir, Nak. Kalau orang tua kita nggak ada, banyak cara untuk kita mencari ridhonya. Di dalam kitab Duratun Nasihin pernah Umi baca, ada salah seorang bertanya kepada ulama, bagaimana caranya saya meminta ridho orang tua saya yang sudah wafat, sedangkan saya dulu sering nyakitin hatinya. Ulama itu menjawab, yumkinu bitsalasati asya. Bisa kamu lakukan dengan 3 cara. Yang pertama, ayyakuna sholihan. Berusahalah menjadi orang yang lebih baik dari kemarin, Neng. Yang kedua, wa ayyasila qarabatahuma.
jangan lupa sambung silaturahmi keluarga almarhum. Jangan sampai putus obor, kepaten obor kalau kata orang Jawa mah. Yang ketiga, jangan lupa setelah sholat wa ayastaghfirulahuma, bacakan istighfar buat kedua orang tua. Itu cara untuk meminta ridho orang tua yang sudah wafat saya. Tapi dosa saya terhadap ibu saya terlalu besar, Umi. Allah gak mungkin mengampuni dosa-dosa saya. Jangan suka bilang begitu, Neng. Allah itu Al-Ghaffar, Allah itu Al-Ghafur. Pintu tobat tidak pernah akan ditutup oleh Allah selama nyawa kita belum sampai di tenggorokan. Nyonya, jangan ditangisin yang berlebihan, kasihan ibu. Udahlah Santi, yang dibilang sama Arumi benar. Gak ada gunanya kita menangisi orang yang sudah meninggal secara berlebihan. Kamu harus belajar ikhlas. Karena orang yang sudah meninggal gak mungkin bisa kembali ke dunia nyata. Ya. Santi, kamu mau kemana? Aku mau membagikan uang aku ke pembangunan masjid, Mas. Yayasan Yatim Piatu dan pemakaman umum. Maksud kamu apa sih? Umur aku tinggal setahun lagi, Mas. Gak lama lagi aku akan segera meninggal. Santi, kamu tuh gak usah dengar semua perkataan dokter. Dia tuh bukan Tuhan, ya. Dan aku yakin umur kamu masih panjang. Kamu dan aku kita bakal menikah dan punya anak, hidup bahagia. Kamu percaya sama aku. Dan semua harta kamu bisa kamu kasih ke anak kita. Mas, kita nggak akan pernah menikah. Aku yakin, gak salah lagi. Ini semua pasti bujukan Arumi. Arumi, kamu itu cuma anak membantu. Aku tahu ini semua pasti ulah kamu kan? Oh, bagus. Bagus sekali. Kamu pasti berencana untuk mengambil semua harta Santi. Saya nggak pernah punya keinginan seperti itu. Semua ini murni keinginan Nyonya. Mas, kamu nggak ada gunanya nyalahin dia. Karena ini semua kemauan aku. Aku menyumbangkan sebagian harta aku demi Allah. Karena hanya Allah yang bisa mengangkat penyakit aku. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan pengajian kita, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Dengan barokah dan karomah Fatihah khusus kita hadiahkan kepada salah seorang jamaah kita, yaitu Neng Santi yang Allah berikan ujian penyakit kanker otak yang sudah stadium 4, Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya yang sempurna. Dan juga insya Allah mudah-mudahan penyakit yang Allah berikan kepada Neng Santi itu sebagai tanda kasih sayang Allah kepada hambanya. Seperti kasusnya Nabiullah Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu ibu-ibu sekalian ujiannya tuh semuanya Allah kasih. Dan juga Nabi Ayub dikasih ujian yang rupa penyakit. Selama 18 tahun Nabiullah Ayub dikasih penyakit. Tapi Nabi Ayub tidak pernah mengeluh. Kenapa? Karena itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Makanya kita doakan mudah-mudahan adik kita Santi, jamaah kita, Allah berikan kesabaran di dalam menerima ujian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma as'alullahal azima
Rabbal arsyil azim ayyasfiyaki. Ya Allah, as'alullahal azim. Kami hanya meminta kepadamu ya Allah yang maha agung. Rabbal arsyil azim, yang menguasai arsy yang agung. Ayyasfiyaki ya Allah, berikan kesembuhan kepada salah seorang jamaah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ini uang untuk mengembangkan usaha menjahit kamu. Buat saya? Iya, Arumi. Ambil. Subhanallah. Lagi pula, uang-uang ini nggak akan saya bawa mati. Arumi, apakah Allah akan mengampuni dosa-dosa saya kepada ibu saya? Jika saya mensedekahkan semua harta saya untuk keagamaan dan kemanusiaan. Berbaik sangka saja kepada Allah. Allah itu maha mengampuni dosa-dosa hambanya. Itu hak Allah, bukan hak hambanya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya. Arumi, kamu bawa masuk ke kamar ya. Santi. Kamu tuh kenapa sih sekarang? Terlalu berlebihan. Bagi aku, kamu bakal hidup dengan umur panjang seperti orang lain layaknya seperti biasa. Dan kamu bakal menikah dengan aku. Kita bakal menjadi keluarga yang bahagia. Mas, kamu yakin? Ya, jelas aku yakin. Kenapa? Kamu nggak yakin? Santi, please. Aku tuh mau ngebagain kamu. Nggak akan ada pernikahan, Mas. Please, kamu dengerin aku. Kamu harus menikah dengan aku sebelum takdir itu benar-benar terjadi. Aku minta izin sama kamu, menikah dengan kamu dan kasih aku kesempatan buat ngebahagiain kamu. Ya. Lebih baik kamu menikah sama Arumi. Apa kamu bilang? Arumi? Kamu meminta aku menikah dengan Arumi. Buat apa? Aku nggak cinta dengan dia, aku cinta dengan kamu. Tapi aku nggak bisa menikah sama kamu, Mas. Sebentar lagi aku akan meninggal. Hidup aku nggak akan lama lagi. Lagi pula aku ingin sekali kamu berubah. Dengan kamu menikah dengan Arumi. Kamu akan berubah jadi orang yang lebih baik. Hidup kamu akan lebih teratur, Mas. Apa Santi benar-benar tulus menginginkan aku menikah dengan Arumi? Arumi jauh lebih muda daripada Santi dan lebih cantik. Aku ikhlas, Mas. Oke. Aku ikuti semua keinginan kamu. Semua keinginan kamu. Aku menikah dengan Arumi. Aku dapat apa sekarang? Mas, kamu tenang aja. Aku akan memberikan apapun yang kamu butuhkan. Tapi bukan apa yang kamu mau. Tapi ingat, kamu harus menunjukkan kalau kamu itu bisa berubah. Dan setelah itu, kamu bisa memiliki semua harta aku.